Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk si Aquarius ya, di bulan Desember 2020 seperti biasa asmara percintaan kamu. Jadi bisa cocok, bisa enggak, dan energinya juga bisa kebolak-balik ya. Bisa ini tentang kamu pembacaannya atau orang yang kamu pikirkan. So Aquarius, kalian tentunya untuk bertanya yang lebih pasti, yang lebih tepat, bisa berkonsultasi untuk secara pribadi ya, permasalahan asmara percintaan kamu, karir, keuangan, ataupun kalian bisa langsung menanyakan lewat line ataupun Instagram ya. Bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram, atau lihat dulu syarat-syaratnya di bawah deskripsi judul, sudah aku tulis bagaimana cara berkonsultasi sama aku. Oke, di sini yang pertama bottom of the deck itu ada Five of Cups. Oke, ada Five of Cups ya kan, terus juga ada Eight of Cups, terus ada The Devil. Nah ini nih hubungan yang toksik nih begini, kamu benar-benar sangat-sangat tidak ada power lagi untuk seseorang ini. Aku lihat kamu sudah tidak ada power sebenarnya menghadapin dia, yang dimana dia selalu mengumbar janji, mengumbar kata-kata, mengumbar sikap, tapi tidak pernah ada yang dia tepati gitu. Dan lama-kelamaan kamu sendiri yang akan menghindar dari orang ini. Karena apa? Terlalu banyak rasa kecewa di dalamnya. Lama-lama kamu yang rasa bosan dengan sikapnya yang terus-terusan menjanjikan ini, menjanjikan itu, terlalu mengumbar kata-kata tapi tidak pernah ada perubahannya kalau menurutku. Karena tipe orang ini selalu mencari orang lain di luar hubungan kalian, dan akibatnya kamu sendiri yang terbebani. Kenapa? Karena kamu merasa ini gak adil buat kamu dalam menjalani hubungan. Karena tipenya dia selalu charming dengan orang lain. Ketika kalian misalnya ribut ya, ribut tidak ada dapat solusi, ribut sebentar lagi baikan gitu, tapi baikannya tuh nggak ada perubahan menurut kamu, sikapnya tetap sama, percuma juga kalau ya dijalanin pun percuma, karena kamu ngerasa segala sesuatunya bisa berubah kalau sikapnya dia pun berubah. Tapi yang ada kamu ingin ingin lebih menyamankan hati, karena pada saat ini kamu benar-benar bingung dengan situasi yang harus kamu lakukan. Two of Wands, kamu bingung harus mengambil langkah atau mengambil cara yang bagaimana. Kayak kamu mikir, apakah gue harus meninggalkan dia, atau apakah gue harus benar-benar mencari orang lain, atau satu lagi, apakah aku harus bertahan sama ini orang. Tapi ujung-ujungnya karena kamu sudah ngerasa over, ya kan, sudah nggak sanggup, akhirnya kamu yang pergi. Kamu udah berusaha dan berulang-ulang kali mencoba pergi dari orang ini, tapi dia kayak masih nahan kamu, masih juga kayak mengekang kamu dengan hubungan ini gitu. Mungkin di sini kalian ada yang sudah punya anak, atau kalaupun belum menikah, mungkin di sini ada The Empress, yang dimana mungkin kamu lagi hamil, atau mungkin kamu sudah melakukan hal-hal mungkin yang kayak addiction, ketergantungan seksual, atau ketergantungan ya materi, atau segala macem lah intinya. Tapi kamu gak suka dengan sikapnya yang selalu, kalau aku bilang, selalu mencari orang lain di luar dari hubungan kalian.
selalu kayak charming sama orang lain, flirting sama orang lain. Kayak misalnya kalian sudah kalian baik-baik aja nggak ada masalah, tapi tetap aja dia deketin orang lain, jalan sama orang lain, kayak selalu menunjukkan dirinya sama orang lain, padahal sudah menjalani hubungan sama kamu. Dan itu berulang-ulang kali. Makanya aku bilang di sini ada toxic people, bukan hubungannya yang toxic, tapi orangnya yang harusnya toxic. Dan di sini ada Three of Wands ya, dimana kayak terkadang kamu ingin melangkah, move on, tapi lagi-lagi kayak ditahan sama dia, yang dimana udahlah, ngerti aja lah gitu, ayo jalanin lagi lah gitu, coba lagi lah, atau ya udah kita jalanin aja segalanya gitu, kamu harusnya mengerti dong gitu. Tapi ya kembali lagi lah ya, balik lagi ke kamu, apakah kamu mampu untuk benar-benar melepaskan, atau kamu yang dijuggling sama dia. Karena di sini posisinya aku melihat Aquarius tuh lagi benar-benar bingung harus bagaimana gitu, kayak merasa kamu yang terkekang sama orang ini, padahal kamu bebas untuk membuat satu pilihan untuk kehidupan kamu sendiri. Kamu bebas loh menentukan sikap, tapi kamu sendiri yang ngerasa kayak kamu diikat sama dia, padahal enggak. Kamu yang ketergantungan gitu loh, karena mungkin sudah punya anak, atau mungkin yang pacaran kayak gue udah banyak melakukan hal ini sama elu, gue meninggalkan lu kayaknya susah banget gitu. Tapi kamu gak suka dengan dia yang toxic. Energi the devil itu sangat-sangat membuat ya gak ada perubahan sih sebenarnya. Kalaupun ini jadi kayak misalnya kalian putus nyambung, berantem baikan lagi, tapi gak ada perubahan. Karena apa? Sikapnya gak mau berubah, dianya belum bisa gitu. Dianya masih tetap sama, sikapnya tetap begitu terus, mengulang hal yang sama. Dan kalau nggak diakhiri, kamu yang kelewat batas stresnya. Di sini Nine of Swords, kamu nggak akan tenang. Yang ada kamu tertekan berhubungan sama orang ini. Tapi kalaupun kamu berani melangkah, ya artinya kamu harus bisa tegas. Nggak bisa kayak membuat sebuah sikap tapi ujung-ujungnya kamu pelin-pelan lagi, atau ujung-ujungnya kamu balikan lagi, atau mungkin kamu nyesel dengan pengen move on gitu. Tapi ya intinya ketegasan di kamu gitu, ketegasan di kamunya. Apakah kamu mampu untuk benar-benar bersikap yakin untuk meninggalkan orang ini? Karena menurutku kalau dijalanin pun gak akan membuat sebuah perubahan. Dan yang ada hanya menekan diri kamu sendiri, makin stres, makin over ya, beban berat buat kamu. Dan kamu gak merasakan bahagia sama sekali sama orang ini gitu. Jadi intinya kamu harus berani mengambil sikap. Apa yang harus kamu lakukan sama orang seperti ini. Karena kalau kamu nunggu perubahan dari dia, aku rasa tidak akan ada perubahan. Ya tidak akan ada perubahan sikap, karena dia terus menerus kayak kalau kamu stres, intinya kalian berantem, dia selalu bilang kayak aku akan begini, aku akan begitu, janji ini, janji itu, tapi dia nggak pernah menepati itu. Jadi ujung-ujungnya akan balik ke permasalahan kalian. Intinya permasalahan kalian satu tapi berulang-ulang gitu loh. Kalian punya masalah yang sama, itu tergantung dari dianya ya. Masalahnya tentang orang ketiga, dan itu mengulang hal yang sama menurutku. Jadi siklusnya harus diakhiri karena orangnya toksik, bukan hubungannya tapi orangnya yang toksik. Nah, bagaimana cara mengakhirinya? Kamu yang pergi dari orang yang toksik. Kalau enggak, hubungan ini jalannya akan sama, karena kamu menjalani hubungan dengan orang yang sama gitu loh. Nggak akan ada perubahan, karena dia juga nggak akan berubah. Perubahan dari dia nggak ada, perubahan hubungan kamu pasti nggak ada, karena sikapnya sama, orangnya sama. Untuk ngerubahnya kamu yang keluar,
kamu yang mengambil sikap tegas. Karena di sini kayak two of wands balik lagi. Kamu bingung ketika kamu udahlah gitu, gue udah gak sanggup, kamu move on. Tapi ketika dibujuk lagi, kamu kayak ketahan, kayak ngerasa dikekang sama dia. Padahal kamu bebas memilih, kamu bebas membuat keputusan. Kalau kamu udah gak bisa, ya kenapa harus bertahan gitu ya. Jadi ini sebenarnya orang yang toksik, yang layaknya harus benar-benar kamu sikapi dengan tegas gitu. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.